Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini juga mengejutkan Xiaoyan. Matanya dengan cepat menatap langit malam di atas kepalanya. Namun, langit itu benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Namun, aura yang sangat kuat menyebar ke bawah membuatnya merasa takut. Itu seseorang dari Menara Pil. Xiaoyan menghela napas lega dalam hatinya. Teratai api pemusnahan yang sedang ia gabungkan dengan cepat berhenti sebelum ia dengan hati-hati menyebarkannya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan ia dengan cepat menarik kembali. Raungan panjang yang jelas juga dipancarkan. Suara gemuruh yang jelas baru saja terdengar ketika dua sosok bergegas ke halaman secepat kilat. Mereka muncul di samping Xiaoyan dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata mereka menatap tajam ke arah orang misterius berjubah hitam di udara. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yao Yixian melirik ke halaman yang berantakan. Matanya yang berwarna ungu keabu-abuan menatap orang berjubah hitam itu dengan dingin sementara mulutnya mengajukan pertanyaan penuh kekhawatiran. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara berat, "Aku baik-baik saja." "Hati-hati. Orang ini bukan orang biasa." Wajah Tianhuo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu adalah Dozun elit, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengapa kamu menyelinap?" Pada saat ini, hati Xiaoyi dan Tianhuo Zunze pasti sedang marah. Dari penampakan halaman, jelas terlihat bahwa halaman itu baru saja mengalami pertempuran besar. Terlebih lagi, mereka berdua tidak merasakan apapun. Perlindungan yang buruk yang mereka berikan benar-benar membuat orang merasa malu. Pria misterius berjubah hitam itu tetap melayang di udara. Tatapannya yang menyeramkan berkedip saat dia melirik Xiaoyan. Tidak disangka bahwa orang-orang tua dari Menara Pil berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Jejaknya telah terkunci oleh mereka. Jika dia terus tinggal lebih lama, kemungkinan besar para ahli dari Menara Pil akan segera sampai di sini. "Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menara Pilmu. Mengapa kamu harus repot-repot dengan urusan orang lain?" Orang berjubah hitam itu berteriak ke langit dengan suara gelap. "Keke, ini kota Pil Suci. Jika aula jiwa Anda dapat bertindak kejam secara acak di tempat ini, bagaimana Menara Pil saya akan menjelaskannya kepada publik?" Suara yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema dari langit. Kali ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa suara ini dipancarkan dari ruang hampa. Jelas orang yang berbicara belum tiba di sini. Sebaliknya, ia menggunakan metode misterius untuk menyalurkan auranya dan menghalangi orang misterius berjubah hitam ini. Bajingan tua. Orang berjubah hitam itu menggertakkan giginya dan mengumpat pelan. Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan beralih ke Xiaoyan. Dia berkata dengan dingin, "Anggaplah dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersamamu sedikit lebih lama. Ingat, aku akan mengambilnya kembali cepat atau lambat." Ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. Sosoknya menjadi terlihat sebagian karena ruang yang terdistorsi. "Kamu ingin pergi?" Mata Xiaoyi berubah dingin saat dia melihat ini. Douqi abu-abu menempel di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar abu-abu yang dengan cepat melesat di udara, bergegas menuju orang berjubah hitam itu. "Hehe, dengan mereka berdua melindungimu, aku memang tidak dapat melakukan apapun padamu. Namun kau juga tidak akan dapat menghentikanku jika aku ingin pergi." Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat Xiaoyi mencoba menghentikannya. Dia menjentikan jarinya dan seberkas api biru tua melesat keluar dari jarinya. Setelah itu, api itu bertabrakan dengan keras dengan douqi abu-abunya. Keduanya saling menghancurkan. "Xiaoyan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Aku pasti akan mengambil api surgawi dan metode Qi-mu saat kita bertemu lagi." Sepasang mata tajam menatap Xiaoyan dari balik jubah hitam setelah orang itu dengan mudah menghalangi douqi racun jahat milik Xiaoyi. Seketika, sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang terdistorsi. Ruang beriak dan tubuhnya menghilang. "Aku akan menunggumu." Mata hitam pekat Xiaoyan tampak menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa orang ini cukup kuat. Namun, jika mereka bertarung habis-habisan, Xiaoyan yakin bahwa pihak lain tidak akan kalah. Xiaoyi tanpa sadar menggertakkan gigi peraknya dan mengumpat pelan setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan selamat. "Lupakan saja." Xiaoyan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih tetua atas bantuannya." Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiaoyan terdengar. Cahaya itu berubah menjadi sosok cahaya tua yang kabur.
Suara tua yang penuh dengan perubahan perlahan dipancarkan. Aku yang dulu tidak bisa menjauh. Aku yang dulu hanya bisa membagi perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Kau harus lebih berhati-hati. Jika kau punya waktu, kau bisa datang ke Menara Pil. Kau akan sangat aman di sana. Terima kasih, tetua. Xiaoyan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok tua bercahaya ini pastilah seorang ahli dari Menara Pil. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar yang legendaris. Tentu saja aku harus menjaga murid dari seorang teman lama. Berhati-hatilah dengan Sekte Xuan Mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang itu sebelumnya. Sosok tua itu tersenyum tipis. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan merenungkan situasi itu sambil mengamati tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang itu menghilang. Tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Menara Pil ini cukup baik. Siapa yang menyerangmu tadi? Xiaoyi menoleh, menatap Xiaoyan, dan bertanya dengan alis berkerut. Seseorang dari Aula Jiwa. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncaknya. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak sedekat itu telah menipu Xiaoyi dan aku. Tian Huozunze berbicara dengan wajah serius. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam itu sejak awal. Selain itu, suara yang didengarnya tidak tampak terlalu tua, namun berdasarkan apa yang dikatakannya, orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga seharusnya menjadi salah satu dari orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya seharusnya sedikit lebih kuat dariku. Namun, jika kita bertarung habis-habisan, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Xiaoyi menyibakkan rambut hitam di dahinya sambil berkata, namun Sekte Xuan Mendalam ini benar-benar sumber masalah. Ekspresi Xiaoyan sedikit dingin. Dia sudah lupa tentang konflik yang terjadi antara dia dan sekelompok orang itu beberapa hari yang lalu. Kebanyakan orang dari Sekte Xuan Mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan semuanya begitu saja. Namun, tidak disangka bahwa mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka telah membocorkan informasi tentangnya, menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini benar-benar kejam. Besok, cobalah pikirkan cara untuk mengetahui lokasi orang-orang dari Sekte Xuan Mendalam. Dilacak oleh orang lain dengan niat jahat tidaklah baik. Masalah ini perlu diselesaikan, terlepas dari latar belakang seperti apa yang mereka miliki. Karena mereka telah melampaui kepalaku, wajar saja jika kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan berkata perlahan. Xiaoyi mengangguk. Orang-orang dari Sekte Xuan Mendalam telah menyerang mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena bersikap kejam. Orang yang paling membuatku khawatir adalah orang berjubah hitam tadi. Kami tidak tahu pasti latar belakangnya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Sesaat kemudian, matanya membeku, api jantung laut juga ada di tangan orang ini. Mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang berhubungan dengannya. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Sebuah botol giok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol itu sebelum mengeluarkan daya isap. Sebuah tubuh spiritual ilusi muncul dengan cara yang sangat lemah. Dari penampakan sosok spiritual itu adalah Han Feng. Kepada siapa di Aula Jiwa kau menghadiahkan api hati lautmu? Xiaoyan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara dingin. Han Feng awalnya terkejut mendengar pertanyaan Xiaoyan. Seketika matanya berkedip. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, api tak terlihat muncul di ujung jari Xiaoyan. Api itu menusuk tubuh ilusi itu secepat kilat. Jangan. Aku akan bicara. Han Feng buru-buru berteriak kaget saat melihat taktik Xiaoyan yang kejam dan tanpa ragu-ragu. Orang yang mengambil api hati lautku adalah seorang tetua terhormat di Aula Jiwa. Orang-orang memanggilnya Mugu. Jabatannya di Aula Jiwa cukup tinggi karena dia adalah seorang alkemis tingkat 8 sejati selain seorang dozun dan dia sangat dihargai oleh kepala Aula Jiwa. Mugu. Xiaoyan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih pekat. Itu memang bajingan dari Aula Jiwa. Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Chen. Dikabarkan bahwa mereka berdua memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Mugu dikeluarkan. Oleh karena itu, dia memandang Yao Chen dengan sangat bermusuhan. Dia akan mencari kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Dulu,
Dulu, aku dipermainkannya saat aku menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Han Feng mengungkapkan dengan hati-hati. Apa? Ekspresi Xiaoyan berubah tanpa sadar saat mendengar kata-katanya. Si tua Mugu ini dulunya memiliki guru yang sama dengan Yao Chen? Mengapa aku tidak pernah mendengar guru menyebutkan hal ini? Xiaoyan bertanya dengan suara berat. Aku juga tidak pernah mendengarnya menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dikatakan oleh Mugu kepadaku. Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiaoyan akan menyerangnya. Xiaoyan mengangguk pelan. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam tadi pastilah Mugu. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Bahkan beberapa orang yang dekat dengan Xiaoyan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan yang ada di sampingku saat ini. Seharusnya tidak akan ada masalah jika kita berhati-hati di masa mendatang. Pertemuan pil akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah masuk ke dalam 10 besar pertemuan pil dan memperoleh 3.000 api terbakar. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi takut pada orang tua ini, bahkan jika aku harus melawannya sendirian saat kita bertemu lagi nanti. Mata Xiaoyan berbinar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Cari informasi tentang orang-orang dari sekte Xuan mendalam besok. Sekali saja sudah terlalu banyak untuk hal seperti itu. Xiaoyi pelan saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang penuh dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa Xiaoyan benar-benar marah kali ini. Ketika Xiaoyan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara tidak sengaja mendapati Ye Zhong berdiri di halaman. Ye Zhong menghela napas lega setelah melihat Xiaoyan keluar dari kamar. Dia langsung mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat kejadian kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang layak. Tuan Xiaoyan, saya sudah mengirim orang. Mereka bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota sekte Xuan mendalam. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia menatap wajah Ye Zhong yang agak lelah. Jelas dia bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi tadi malam. Xiaoyan langsung tersenyum, menepuk bahu Ye Zhong dan berkata, apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan Xiaoyi dan Tuan Tua Yao gagal mendeteksi ancaman itu. Ye Zhong tersenyum pahit dan mengangguk. Ia berkata, anggota sekte Xuan mendalam berada di sebuah puri di sisi selatan kota terluar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis. Pemuda berpakaian putih itu adalah putra pemimpin sekte Xuan mendalam, Chen Xian. Ia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa ia bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil selama perjalanannya ke kota Pil Suci ini. Pria tua berpakaian abu-abu di sampingnya adalah Xuan Zunze yang terkenal dari sekte Xuan mendalam. Isamukengatfet. Selain itu, ada dua tetua lainnya yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzong yang menemaninya. Kilatan tajam melintas di mata Xiaoyan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin bermusuhan dengan sekte Xuan mendalam. Namun, pihak lain telah datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena bersikap kejam. Tuan Xiaoyan, apakah Anda berniat menyerang mereka? Ye Zhong ragu-ragu sejenak setelah melihat cara Xiaoyan bertindak sebelum bertanya. Sekali saja sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Ye Zhong menjilat bibirnya. Ia merenung sejenak sebelum berkata, menurutku sekarang bukanlah kesempatan terbaik untuk menyerang mereka. Tempat ini, bagaimanapun juga, adalah kota Pil Suci. Chen Xian juga seorang alkemis yang diakui oleh Menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Menara Pil. Selain itu, ada banyak ahli selain Chen Xian. Kau harus bertindak diam-diam saat menyerang, atau kau harus membunuh setiap orang yang menemaninya. Jika tidak, jika kabar ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan sekte Xuan mendalam. Pada saat itu, kau mungkin akan menghadapi banyak masalah. Lagi pula, di belakang sekte Xuan mendalam, masih ada sekte langit mendalam yang agung. Apakah maksud tetua Ye Zhong adalah memperlakukan kejadian tadi malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak. Ye Zhong buru-buru menggelengkan kepalanya. Ia berkata, hanya saja kau harus tahu betapa sulitnya membunuh seorang Douzun elit.
Begitu Xuan Zunze lolos, masa-masa sulit akan menyusul. Orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang-orang dari sekte Xuan mendalam ini kemungkinan besar adalah Chen Xian. Kurasa menjual informasi tentang kita kepada orang berjubah hitam tadi malam adalah idenya. Pertemuan pil akan segera diadakan. Semua peserta yang lolos seleksi akan memasuki wilayah khusus selama pertemuan pil. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagi kalian untuk bertindak. Selalu ada banyak orang yang akhirnya tinggal di wilayah itu selamanya setelah setiap pertemuan pil. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di sana, sekte Xuan mendalam akan kesulitan untuk menyelidikinya. Alis Xiaoyan yang berkerut akhirnya mengendur setelah mendengar informasi ini. Apa yang dikatakan Ye Zhong bukan tanpa alasan. Sekte Xuan mendalam tidak akan lebih mudah dihadapi daripada lembah sungai es, apalagi sekte langit mendalam yang bahkan lebih kuat di belakangnya. Begitu berita tentang apa yang terjadi bocor, kemungkinan besar akan berakhir dengan banyak masalah. Dia telah memprovokasi aula jiwa. Jika faksi tambahan ditambahkan ke daftar musuhnya, itu pasti akan membuat situasinya jauh lebih buruk. Penatua Cheng dari Menara Pil telah tiba di kediaman Ye. Alasan dia datang begitu cepat mungkin karena dia khawatir Anda akan menyerang orang-orang dari sekte Xuan mendalam. Bagaimanapun, ini adalah kota pil suci. Dia perlu menjaga stabilitas. Oh, kata Ye Zhong. Penatua Cheng ada di sini? Xiaoyan terkejut. Benar, dia datang pagi-pagi sekali tadi. Namun, dia bilang tidak perlu membangunkanmu. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit. Kedatangan tetua Cheng yang lebih awal jelas mengisyaratkan adanya eselon atas di Menara Pil. Mereka tidak ingin dia bertarung habis-habisan dengan sekte Xuan mendalam saat ini. Namun, dia memahami mereka setelah berpikir sejenak. Sebagai pihak yang menyelenggarakan pertemuan pil, Menara Pil memang memegang tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Intervensi ahli dari Menara Pil tadi malam juga harus karena alasan ini. Ayo kita ke halaman depan dan bertemu dengan tetua Cheng. Aku akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Begitu aku memasuki wilayah yang kau sebutkan, aku akan mencari Chen Xian. Aku tidak bisa begitu saja menganggap hal semacam ini tidak pernah terjadi. Xiaoyan merenung sejenak dan perlahan-lahan menjadi jauh lebih tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Ye Zhong menghela napas lega setelah mendengar bahwa Xiaoyan tidak berniat menyerang saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiaoyan setelah desahannya. Ketika Xiaoyan dan Ye Zhong bergegas ke halaman depan, mereka secara kebetulan melihat tetua Cheng duduk di tempat pemimpin. Xiao Yi, Tianhuo Zunze, dan Xinlan duduk di sampingnya. Keke, akhirnya kau di sini juga. Tetua Cheng tertawa saat Xiaoyan berjalan memasuki aula besar. Setelah itu, ia berdiri dan berkata, kurasa Ye Zhong telah memberitahumu mengapa aku datang ke sini. Jangan katakan hal-hal yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil. Akan ada juga tetua lain yang akan pergi dan mengetuk pintu para anggota sekte Xuan mendalam. Jika hati kalian masih merasa tidak nyaman, kalian akan memiliki kesempatan di masa depan. Pada saat itu, Menara Pil tidak akan campur tangan atau bertanya tentang masalah ini. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Semoga kalian akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Penatua Cheng benar-benar tahu cara bercanda. Karena Anda sudah mengatakannya seperti ini, saya yang kecil ini tentu akan menuruti Anda. Xiaoyan tersenyum. Saat ini, kota Pil Suci dipenuhi orang. Berbagai macam orang berkumpul di tempat ini. Tentu saja, tempat ini akan tampak sedikit kacau. Jika sekering dinyalakan selama periode ini, masalah akan meledak. Oleh karena itu, Xiaoyan memahami kesulitan yang dihadapi Menara Pil. Tenang saja, kami tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Bukankah kau tertarik dengan jejak tangan spiritual Caoying? Para tetua sudah membicarakan masalah ini. Saat kau tiba di Menara Pil, kami akan mengizinkanmu untuk merenungkan keterampilan jiwa itu. Tetua Cheng tersenyum saat berbicara. Xiaoyan awalnya terkejut ketika mendengar kata-kata Tetua Cheng. Kegembiraan langsung muncul di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada Tetua Cheng. Jejak tangan spiritual itu mungkin tidak terlalu tinggi levelnya, tetapi cocok untuknya yang masih pemula dalam hal keterampilan jiwa. Selain itu, jejak tangan spiritual yang dipelajarinya dari Caoying belum lengkap. Akan sangat bermanfaat baginya jika dia bisa mempelajarinya secara lengkap. Karena tidak ada masalah, mari kita mulai. Ketua asosiasi ingin bertemu denganmu setelah kita tiba di Pil Tower. Tetua Cheng tersenyum dan memimpin untuk keluar dari kediaman Ye. Kelompok Xiaoyan saling bertukar pandang sebelum mengikutinya.
Menara Pil terletak di pusat kota Pil Suci. Daerah ini adalah satu-satunya tanah suci sejati di hati banyak alkemis. Karena kota Pil Suci dipenuhi oleh berbagai macam orang, pertahanan di wilayah dalam menjadi sangat ketat, siap menghadapi perubahan mendadak apapun. Kelompok Xiaoyan mengikuti Tetua Cheng saat mereka berjalan melalui kota Pil Suci selama hampir setengah jam, tetapi mereka perlahan-lahan tiba di area bagian dalam. Kebisingan berkurang secara signifikan saat kelompok Xiaoyan melangkah melalui gerbang ke area bagian dalam. Biasanya, hanya golongan yang memiliki hubungan kuat dengan Menara Pil atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di wilayah dalam sama sekali berbeda dengan wilayah luar. Kelompok Xiaoyan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah bagian dalam. Pandangan mereka berhenti pada benda di tengah wilayah bagian dalam. Sebuah menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu tampak seperti puncak gunung kecil, memberikan kesan menjulang tinggi dan megah. Puncak menara yang sangat besar itu menembus lapisan awan. Sekilas, orang tidak dapat melihat puncaknya. Awan itu menutupinya, membuatnya tampak sangat misterius. Itu Menara Pil ya. Saat Xiaoyan menatap pilar menara yang menopang langit, bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan wajah yang dipenuhi rasa takjub. Dibandingkan dengan Menara Pil ini, menara petir yang pernah dilihatnya di pavilion petir angin bagaikan seorang anak kecil yang berdiri di kaki seorang pria raksasa. Tetua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiaoyan ke tengah keramaian manusia di jalan utama, berjalan menuju Menara Pil. Di bawah pimpinan Tetua Cheng, kelompok Xiaoyan melewati pos pemeriksaan ketat dengan sangat lancar dan memasuki bagian dalam Menara Pil raksasa. Penatua Cheng pertama-tama menempatkan Xiaoyi dan yang lainnya setelah memasuki Menara Pil. Setelah itu, ia menuntun Xiaoyan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara yang sangat besar itu. Butuh waktu lama sebelum mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Ketua Asosiasi Xuankong ada di dalam. Dia dan gurumu dulu berteman baik. Kamu harus bersikap hormat saat bertemu dengannya. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Dia mengangguk ketika mendengar peringatan dari Tetua Cheng. Tetua Cheng baru merasa yakin saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tetua Cheng merapikan pakaiannya, melangkah maju 2 langkah dan dengan hormat mendorong pintu hingga terbuka. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk dan perlahan masuk. Aula besar itu dipenuhi banyak rak buku. Sekilas, ruangan itu memberi kesan tidak teratur. Banyak api berwarna-warni memenuhi aula. Di bawah campuran warna-warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam keadaan mimpi yang kabur. Langkah kaki Xiaoyan perlahan mendarat di lantai batu. Matanya mengamati sekeliling sebelum berhenti sejenak di depan rak buku. Seorang pria tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan debu di rak buku. Lelaki tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sedikit pun yang keluar darinya. Ia tampak seperti lelaki tua yang sangat biasa. Namun, ketika Xiaoyan menggunakan persepsi spiritualnya, ia terkejut menyadari bahwa area di depannya benar-benar kosong. Lelaki tua berpakaian putih itu tampak seolah-olah ia tidak ada. Haha, kamu pasti Xiaoyan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Pria tua berpakaian putih itu berhenti membersihkan debu ketika Xiaoyan berdiri dengan hormat tak jauh di belakangnya. Sebuah suara tua yang penuh dengan perubahan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula.